Sahabat Kompas, pemilih Jawa Tengah punya karakter khas yang menggabungkan nilai-nilai tradisional Jawa dengan akar kehidupan religius. Di sisi lain, mereka menghendaki angin perubahan dalam dinamika politik di daerah mereka. Seperti apa pemimpin yang diidamkan pemilih Jateng? Tonton terus video ini hingga akhir bersama saya, Julius Bramantia, di Bongkar Data. Masyarakat Jateng tidak bisa dilepaskan dari tradisi Jawa yang begitu terjaga dari generasi ke generasi. Sebut saja Merti Deso, Nyadran, hingga Ruatan yang masih kerap diselenggarakan di berbagai penjuru Jateng. Selain itu, mayoritas masyarakat Jateng memiliki akar keagamaan Islam yang begitu kuat. Budaya Jawa dan agama Islam ini membentuk pilihan politik. Survei Kompas di Jateng pada Juni 2024 menunjukkan sebagian besar responden menghendaki supaya pemimpin mereka seagama dan satu suku dengan mereka. Antropolog Clifford Geertz pada tahun 1950-an mencetuskan konsep trikotomi abangan, santri, dan priayi dalam masyarakat Jawa. Meski mendapatkan banyak kritik, tipologi itu masih relevan membantu memahami dinamika politik di Jateng saat ini. Hingga hari ini, tipologi itu masih nyata tercermin dalam hasil pemilihan anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah 2024 kemarin. PDIP sebagai representasi partai nasionalis merupakan partai pemenang. Partai nasionalis ini jamak menjadi rujukan kaum abangan. Adapun PKB menjadi representasi kekuatan berbasis massa Islam dengan suara terbanyak kedua. Satu karakter lain yang cukup kentara di kalangan pemilih Jateng adalah lekatnya model kepemimpinan Bapakisme. Contoh jalinan relasi Bapakisme terjadi antara Presiden Jokowi dengan masyarakat Jawa Tengah. Menurut pakar psikologi politik Universitas 11 Maret Abdul Hakim, konsep pemimpin Bapakisme dapat dimengerti sebagai sosok yang dapat menjaga dan mengayomi masyarakat. Timbal baliknya, masyarakat akan berterima kasih dan menumbuhkan ingatan emosional yang sangat kuat dengan bapaknya tersebut. Pandangan ini juga tercermin dari minimnya persetujuan responden terhadap perempuan sebagai kepala daerah. Itu kedua terendah dari seluruh variabel lainnya. Di sisi lain, masyarakat Jateng juga membutuhkan legitimasi kuat bahwa seorang kandidat memang layak untuk memimpin. Legitimasi itu dapat berupa dukungan partai politik, pemimpin negara, atau elit politik nasional. Latar belakang calon sebagai kepala daerah juga masuk dalam pertimbangan ini. Yang juga menarik adalah munculnya semangat pembaruan yang tercermin dari persetujuan responden akan pemimpin dari generasi muda. Ini dibuktikan dengan lahirnya sosok-sosok muda di kursi kepala daerah, seperti mantan wali kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, dan Bupati Kendal, Diko Ganinduto. Semangat perubahan masyarakat Jawa Tengah juga tercermin dari tingkat keinginan memilih pemimpin berlatar belakang aristokrat yang relatif rendah, yakni hanya 54,8%. Ini menandakan masyarakat Jateng menginginkan pemimpin yang dekat, merakyat, dan tidak berjarak dengan mereka. Dalam situasi seperti ini, karakteristik unik pemilih Jateng berada dalam negosiasi antara model kepemimpinan tradisional yang dipadukan dengan keinginan pembaruan yang kuat. Lantas, siapakah figur yang memenuhi kriteria model kepemimpinan ideal tersebut? Bila melihat hasil survei, sosok yang paling menonjol adalah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep. Putra bungsu Presiden Joko Widodo ini memiliki dukungan mencapai 61,6%, yakni 10,8% strong voters dan 50,8% swing voters. Elektabilitas Kaisang sebesar 7% juga menempatkan ia di posisi puncak. Kaisang memang memenuhi semua komponen yang dibutuhkan, yakni berasal dari suku Jawa, beragama Islam, mendapatkan dukungan Presiden Joko Widodo, merupakan seorang ketua umum partai, representasi generasi muda, dan dikenal tidak berjarak dengan masyarakat umum. Di samping Kaisang,
Sosok potensial lain yang memiliki komponen-komponen tersebut adalah mantan Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin, Bupati Kendal Diko Ganinduto, mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, dan Ketua DPW PKB Jateng Yusuf Chudlori. Sahabat Kompas, Pilgub Jateng 2024 menjadi ajang demokrasi yang menarik. Peta politik yang masih sangat cair dan dinamis menuntut setiap kandidat memaksimalkan potensi mereka, baik modal identitas primordial, legitimasi kepemimpinan, maupun inovasi dan perubahan yang bisa diberikan kepada masyarakat Jateng. Sampai jumpa pada Bongkar Data berikutnya.